Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Guru Geografi. Kali ini saya, Kak Agnes, akan mencoba memberikan pembahasan ya mengenai soal KSN yang tingkat kabupaten kota tahun lalu. Ini sebetulnya gara-gara banyak teman, ya banyak guru dan siswa yang minta pembahasan di video katanya. Ya, ini kan udah lama ya nggak bikin video-video tutorial yang untuk Olimpiade. Sebetulnya untuk yang versi tulisan, pembahasan versi tulis itu sudah saya upload di blog gurugeografi.id dan geograf 88 gitu ya. Silahkan cek aja kalau mau versi tulisan gitu ya. Itu udah lengkap pada 1 sampai 100. Nah, ini kalau yang di video ini supaya ada sedikit pembahasan yang agak panjang lah dikit gitu ya mengenai konsep-konsep yang ada dalam soal tersebut gitu kan. Sehingga saya coba buat deh videonya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan kalian harus minimal dapat ya minimal 1-2 konsep ketika mendapatkan satu soal ya yang udah dibahas gitu. Biasanya sih soal-soal yang tahun selanjutnya itu nggak beda jauh ya gitu. Yang penting kalian paham polanya dan beberapa konsep dasar gitu ya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, nomor 1 nih, nomor 1 saya coba pakai ini ya. Oke, nomor 1 tuh masuk level soal mudah ya. Ingat ada 3 level ya, ada mudah, ada sedang, ada susah untuk KSK itu atau KSN ya sama. Ini nomor 1 bagiannya klim ya, meteorologi klimatologi. Nah, ini atau dinamika atmosfer kalau di buku paket itu ya. Coba kita lihat 3 proses yang dialami oleh energi yang ditransfer dari satu tempat ke tempat yang lain adalah apa ya? Ada konduksi, konveksi, transfer, radiasi, pemancaran, konveksi, pemanasan, pemancaran, perpindahan, konduksi, konveksi, radiasi, konduksi, perpindahan, konveksi. Oke, ini soal terkait definisi konsep itu ya. Ini keywordnya di sini kita energi ya, energi dan transfer. Energi itu kan banyak macamnya ya, ada energi panas, kalor ya, energi kinetik, energi potensial dan lain-lain gitu ya. Nah, ada 3 prosesnya ini yang dialami energi ketika ditransfer. Berarti yang namanya transfer itu pindah. Ingat ini hukum ini masuk ke hukum termodinamika. Kalau kamu ada satu konsep lagi ya, termodinamika. Nah, kamu cari deh di Google nanti ya, termodinamika. Nanti juga di pembahasan lain saya bahas sih. Ini fisika, jadi geografi itu macam-macam ya ternyata. Oke, termodinamika. Nah, ini hukum tentang panas ya. Ingat bahwa energi itu kan tidak bisa diciptakan, dimusnahkan ya. Dan dia hanya bisa dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain ya. Itu hukum kekekalan energi gitu kan. Nah, ini 3 prosesnya apa gitu kan. Nah, kita lihat ya, ini sebetulnya jawabannya, coba kamu kalau dapat kuncinya sih pasti udah tahu. Ini yang ini ya, konduksi, konveksi, radiasi. Kalau yang misalkan bingung cara untuk mengerucutkan jawaban, ini ada transfer ya, sama dengan ini kan, jangan dijawab ya. Ini ada perpindahan, ini juga sama ya, bukan, ini juga sama, ini bukan. Berarti antara, mungkin kalau bingung misalkan O, B, dan D gitu ya. Nah, ini sama, radiasi, konduksi, konveksi gitu. Ini sebetulnya pemancaran radiasi itu agak sama ya, itu aja sebetulnya kalau bingung. Jawabannya pasti B. Nah, ini kamu harus paham konsepnya, saya akan coba berikan. Nah, ini ya, ini matahari kita itu merupakan sumber panas utama planet bumi. Ini matahari ya. Kemudian pancaran panas matahari itu masuk ke bumi melalui medium atmosfer. Ya, ada atmosfer masuk kemudian sampai ke permukaan bumi gitu kan. Nah, ini insolasi ya, pemanasan. Nah, ini konsep yang lain juga nih. Jadi kalau semakin tegak lurus sinar itu matahari, maka dia akan semakin panas ya. Tapi cover areanya makin sempit. Sama kayak center ya, center kalau kamu misalkan dimiringkan dengan ditegak lurus kan beda ya. Ya wilayahnya makin sempit tapi makin panas. Sama kayak kalau pagi hari matahari kok bisa hangat sama sore hari ya.
itu karena sudut mataharinya jauh kayak gini. Dia cover areanya panjang, tapi cover areanya itu lebih luas ya. Ini kan lebih panjang nih jaraknya, gitu kan. Tapi ini kan lebih pendek, makanya maksimum. Matahari kalau yang tegak lurus tuh lebih pendek jaraknya, makanya maksimum, dan areanya lebih sempit. Tapi kalau misalkan pagi dan sore hari itu lebih lebar, luas cover areanya, karena dia jarak yang ditempuhnya sudutnya lebih panjang ya. Itu konsep yang lainnya ya, yang biasanya takutnya muncul ada di soal lainnya nanti. Misalkan kenapa matahari pagi hari lebih hangat misalkan dibanding siang hari. Nah, itu sudut datang matahari. Oke, ini jadi sumber utama tadi energi itu di bumi kita itu matahari, the sun. Nah, ini persentase penerimaan panas di permukaan bumi itu seperti ini. Jadi nggak semuanya panas 100% itu diterima bumi, bisa gosong nanti ya. Lihat ini incoming solar radiation, ini ada 100%. Nah, masukkan ke permukaan bumi ya. Nah, di sini itu ada macam-macam. Ya, ada awan dan lain-lainnya. Jadi cuma 51% yang diserap oleh permukaan tanah, 9% diserap oleh atmosfer dan awannya. Ada juga yang dipantulkan reflected oleh awan karena dia kan butir air ya. Dipantulkan oleh awan 20%, 4%-nya dipantulkan dari permukaan bumi, dan oleh atmosfer 6% lagi. Ini yang kita terima segini, kurang lebihnya 51%. Ini udah sangat masif sekali gitu ya. Nah, ini persentase penyebaran penerimaan panas yang diterima bumi gitu ya. Kamu nanti sambil ingat-ingat aja ini ya, takutnya nanti munculnya yang ini misalkan berapa persen yang diterima. Oke, kita cek ini ya, contoh dari konsep tadi ya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi konduksi itu pada dasarnya perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Ini ada kegiatan, contohnya ya, ini satu kegiatan tapi ada 3 konsep yang terjadi dalam tentang perpindahan energi panas. Konduksi tadi ya, jadi misalkan ketika memanas air kamu di dapur, itu ketika megang pancinya kan biasanya itu entah itu plastik atau logam, dia kan akan ikut panas juga ya tangan kamu itu. Nah, itu panas yang dari api kompor itu naik sampai ke ini ya logam ini. Tapi logamnya kan tidak ikut mengalami perpindahan ya, itu kan logam ini kan zat perantaranya ya, permukaan pancinya. Sementara kalau konveksi itu perpindahan panas melalui sebuah aliran ya, aliran bisa gas bisa cairan gitu kan, dan zat perantaranya itu ikut berpindah. Ini air contohnya, airnya kan panas ya, tadinya kan dingin. Yang panas tuh yang bagian bawah dulu, ketika dipanaskan kemudian air akan naik ya, ketika yang bawah panas itu dia akan mulai naik, yang atas akan tenggelam ke bawah, lebih berat ya, dingin. Nah, ini muter kan, ini harus konveksi. Nah, mediumnya apa? Air. Mediumnya itu air. Kemudian radiasi itu perpindahan panas tanpa zat perantara. Nah, misalkan nih kamu ada tangan kamu misalkan didekatkan dekat kompor ya, ikut panas juga kan. Ini dari api ini yang menjalar ke segala arah, itu radiasi tanpa perantara gitu ya, tanpa ada air, ada logam, ada apa ya, ikut panas itu kan dari apinya. Misalkan beberapa senti atau beberapa meter kan ikut panas ya. Nah, ini 3 perpindahan energi panas mekanisme ini dalam lingkup yang sempit di rumah ya, bisa membedakan tiga tipe transfer panas. Nah, kalau misalkan di level yang lebih besar dalam konsep permukaan bumi, ini contohnya gitu, radiasi matahari ya, the sun heat enter the atmosphere and reach the ground. Jadi radiasi ini kan matahari langsung ya, direct menyebar melalui permukaan bumi langsung ya. Ini tanpa ada itu ya tadi perantara gitu ya, langsung. Kemudian kalau konduksi itu the ground itu absorb most of this heat. Jadi permukaan bumi kita itu yang jadi perantaranya ya. Jadi udara itu directly touching the ground is warm. Jadi udara yang menyentuh permukaan apa ini,
bumi ya menghangat. Oke, jadi karena sifat daratan itu ya cepat menyerap panas dan cepat melepas. Kalau perairan itu lambat menyerap dan lambat melepas panas ya. Itu konduksi melalui perantara medium ya. Mediumnya itu tadi ini di permukaan bumi. Kalau misalkan konveksi, ini ya contohnya itu the warm air ya, udara yang hangat panas itu naik ke atas ini ya. Ini contoh aliran konveksi ya. Makanya ada istilah hujan konvektif ya, konvective rain gitu, karena terjadi pemanasan naik gitu ya, sehingga terjadi awan kemudian hujan itu ya. Gitu. Jadi eventually it cool and begin to sink down. Jadi ya kadang-kadang dia mendingin kemudian turun lagi. Ini hujan misalkan gitu ya. Ini hujan konvektif kaitannya, misalkan kenapa disebut hujan konvektif, karena ya tadi ada udara hangat yang naik gitu kan, biasanya di ekuator atau di lokasi-lokasi tertentu gitu ya, kemudian menjadi awan ya kan. Itu udara hangat itu kan lembab, kemudian dia berkumpul lama-lama di udara, jadi itu ya titik kondensasi, kemudian hujan sink down, hujan. Nah, ini contoh dari proses transfer panas tadi ya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Itu pemanasan secara tidak langsung gitu. Jadi itu ini tinggal dihafalin aja ya, contohnya gitu kan kayak tadi. Jadi oke, bisa dipahami ya. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 ini 3 prosesnya itu adalah konveksi, konduksi, radiasi yang ya. Oke, untuk pembahasan kali ini sekian dulu ya. Nomor 1 silakan dicek lagi, dicari lagi konsep-konsepnya, materinya ya, biasanya sih di diktat kuliah lah, cari ya online lah di Google banyak. Jadi jangan sampai terpaku di satu buku paket gitu ya, karena buku paket sekolah itu dangkal sekali materinya. Jadi dia kan hanya standar kompetensi untuk siswa SMA. Tapi kalau untuk OSN, Olimpiade, KSN harus materi yang dalam, materi kuliah, cari di internet ya. Terus banyak literasi karena kuncinya itu kalau untuk menjuarai KSK, KSN. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe atau ya, share ya ke teman-teman lainnya juga. Jangan lupa juga kunjungi webnya di Guru Geografi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.